Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Herawati, SE MSI, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Saya akan menampilkan video pengajaran sebagai dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah perpajakan 2, merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Akuntansi dengan bobot 3 SKS. Video pembelajaran nanti diambil pada pertemuan pertama dengan mengangkat topik PPh pasal 21 berikut dengan mekanisme pemotongan dan cara penghitungannya, dan RPS yang digunakan sudah sesuai dengan RPS yang sudah disetujui oleh program studi. Video selengkapnya bisa disaksikan berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan terus semangat sehingga nanti teman-teman bisa terus belajar di semester ini dari awal semester sampai akhir dengan lancar ya. Baik, perkenalkan saya Bu Ratna Herawati, SE MSI. Saya dosen tetap di program studi S1 Akuntansi. Kemudian untuk mata kuliah yang biasa saya ampu diantaranya perpajakan. Ini meliputi perpajakan 1 dan 2. Kemudian ada komputer perpajakan, kemudian ada lagi akuntansi pengantar baik 1 maupun 2, kemudian akuntansi keuangan menengah 1 dan akuntansi keuangan menengah 2. Nah, nanti teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Bu Ratna saja ya. Untuk keuangan saya ada di lantai 1 ruang dosen S1 Akuntansi. Untuk 1 semester ke depan, nanti saya akan menanggung mata kuliah perpajakan 2. Ini sudah saya tampilkan RPS atau rencana pembelajaran semester, di mana mata kuliah perpajakan 2 ini diberikan di semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS. Ya, ini untuk capaian pembelajarannya dari mulai KU1, KU2, KU5, KU8, KU11 sampai dengan yang terakhir di P12 ya. Kemudian untuk CPLMK-nya mulai dari M1 di mana mahasiswa diharapkan mampu menghitung pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, 23, 24, 25, 26, pasal 4 ayat 2. Kemudian M2, mahasiswa mampu menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN, menyetor dengan SSP dan melapor dengan SPT. Kemudian sampai dengan M5, mahasiswa nanti diharapkan mampu menghitung PBB dan PPHTB. Ya, untuk deskripsi singkat mata kuliahnya, mata kuliah ini mempelajari tentang penghitungan PPh pasal 21, 22, 23, kemudian 24, kemudian ada 25, kemudian ada lagi pasal 26, pasal 4 ayat 2, BPN ya, dan seterusnya tadi sampai dengan PBT dan PPHTB. Untuk materi pembelajaran, nanti dalam 1 semester kita akan belajar 11 materi ini, kita selesaikan. Untuk pertemuan 1 nanti pasal 21 dulu, ini mungkin 2 kali pertemuan ya, nanti saya tunjukkan untuk pertemuannya. Sampai dengan materi 11 ini di tarif PBB dan PPHTB. Jadi untuk 1 semester nanti kita akan ketemu 16 kali pertemuan teman-teman, ditambah 1 kali UTS dan UAS ya. Kemudian untuk buku atau pustaka yang dipakai
Ini memakai bukunya Siti Resmi ya, Siti Resmi tahun 2023 dengan judul Perpajakan Teori dan Kasus edisi ke-9. Nanti teman-teman bisa cari atau searching di perpustakaan atau di toko buku atau di tempat manapun boleh. Kemudian buku selanjutnya Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amindara, ini tahun 2020, atau bukunya Martiasmo 2019 bisa. Tentunya selain buku kita juga punya bahan pendukung lagi, yaitu peraturan perpajakan tentunya yang terbaru atau terupdate. Kita selalu update dengan peraturan perpajakan terbaru. Contohnya ini ada peraturan pajak nomor 7 tahun 2021 ya, tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau undang-undang HPP. Tentunya teman-teman mungkin pernah dengar ya, tapi nggak tahu isinya apa untuk undang-undang HPP. Nanti kalau teman-teman mau tahu isinya apa, nanti saya tunjukkan untuk undang-undang HPP. Baik, untuk tim teaching ini ada saya, Bu Juli, Pak Pur ya. Kemudian untuk menempuh mata kuliah perpajakan 2, teman-teman harus selesai dulu di matkul prasyarat di perpajakan 1. Gitu ya. Tentunya sudah ya. Perpajakan 1 semuanya sudah pernah ambil ya. Ya, oke. Nah, ini untuk pertemuannya dari 1-2 kita nanti bahas PPh pasal 21. Untuk pertemuan ketiga nanti bahas PPh pasal 22. Kemudian nanti lanjut pertemuan ke-4, 5, 6 dan seterusnya nanti sampai pertemuan ke-15 ya, ke-16. 16-nya UAS ya. Yang ke-15 nanti ada PBB dan PPHTB. Nah, berikut saya sampaikan kontrak kuliah karena ini masih pertemuan pertama teman-teman ya. Nah, ini deskripsi mata kuliah tadi sudah saya sampaikan juga di RPS-nya. Kemudian materi pembelajaran tadi sudah juga ya, ada 11 materi kita yang diselesaikan dalam 1 semester ini. Kemudian tadi ini pustaka atau bahan aksual tadi sudah. Nah, untuk penilaian, nah ini perlu saya sampaikan ke teman-teman untuk penilaian. Ada UTS, ini poinnya 30%, kemudian UAS 30%, kemudian tugas ini 40%. Nah, untuk tugas sendiri ini di breakdown menjadi 2 ini, keaktifan 10% dan hasil pekerjaan praktik 30%. Karena teman-teman ini adalah di matkul praktikum ya. Jadi hasil pekerjaan praktik saya berikan poin yang lebih besar daripada keaktifan. Nah, tadi sudah dapat ya buku praktikumnya? Sudah. Nah. Baik, kemudian izin tidak masuk kuliah, sakit nanti harus ada surat keterangan sakit dari dokter. Kemudian jika izin ikut kegiatan organisasi harus ada surat izin dari organisasi terkait ya. Kemudian berikutnya untuk terlambat masuk kelas maksimal 15 menit setelah jam kuliah dimulai. Jika lebih dari itu boleh masuk tetapi tidak diikut masuk di absensi. Kira-kira bisa disepakati untuk kontrak kuliah matkul perpajakan 2? Bisa. Ya, kalau bisa disepakati nanti saya minta perwakilan satu mahasiswa untuk ketua kelas ya untuk tanda tangan kontrak kuliah. Oke, baik. Sudah kontrak kuliah, sekarang ke materi ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di RPS bahwa untuk pertemuan pertama dan kedua kita membahas mengenai PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 untuk saat ini sudah menggunakan tarif terbaru, yaitu menggunakan tarif TER. Ada yang tahu tarif TER itu apa? Tarif efektif rata-rata ya. Tarif TER, tarif efektif rata-rata. Tarif TER ini disahkan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan orang pribadi. Ya, berikutnya kenapa kok harus ada tarif terbaru?
kenapa sih nggak pakai tarif yang kemarin gitu ya. Latar belakangnya bahwa ternyata pakai tarif yang lama itu lebih rumit gitu ya, atau ini kompleksitas yang tinggi gitu, dan skema penghitungannya sangat bervariasi gitu ya, sehingga disimpulkan di sini menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh pasal 21 ya. Sehingga atas dasar ini maka ditetapkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. Berarti sudah 1,5 tahun ini ya, karena sudah bulan Juli ya. Nah, kemudian dasar hukumnya bahwa untuk ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak bisa menggunakan peraturan pemerintah. Maka dari peraturan pemerintah ini kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan yang di slide 1 tadi. Jadi peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah substansinya apa dari pajak pasal 21 menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Di sini disampaikan bahwa untuk perhitungannya PPh pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung masa pajak Januari sampai November. Kemudian untuk setahun ini kita masih menggunakan tarif pasal 17 seperti ketentuan sebelumnya. Nah, berarti perbedaannya gimana antara tarif TER ini dengan tarif penghitungan sebelumnya? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ya, Mbak siapa? Atila, oke. Gimana Mbak Atila? Jadi yang saya ketahui itu sebelumnya itu kan pajak 21 itu yang tentang tahunan di 2012. Kalau yang sekarang itu dari Januari sampai November itu penghasilan bruto sebulan dikali tarif itu dikali tarif itu, dan sisanya itu dibayarkan di Desember. Oke, nah, jadi bedanya dari yang disampaikan Mbak Atila tadi, terima kasih ya Mbak Atila sudah menyampaikan, artinya ada pengetahuan di hal itu ya. Artinya kalau sebelumnya itu ngitung pajak PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai Desember itu semuanya sama. Jadi dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, kemudian dikali 12 atau disetahunkan, kemudian dibagi 12. Jadi tiap bulan seperti itu terus, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, hitung seperti itu terus. Dan itu dianggap tadi ya kompleksitasnya tinggi atau tidak praktis gitu ya, sehingga dibuatlah aturan ini untuk tarif TER PPh pasal 21. Nah, kalau pakai tarif TER berarti Januari sampai November atau 11 bulan itu menggunakan tarif TER langsung dikalikan penghasilan brutonya berapa, langsung dikali tarif itu. Misalkan tarifnya 5%, berarti penghasilan bruto kali 5%, jadi lebih praktis atau lebih simpel gitu ya. Tidak usah menghitung dari atas ke bawah, ini penghasilan bruto, kemudian dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, kemudian dikurangi BPKP, kemudian disetahunkan, kemudian dibagi 12, nah itu enggak ya. Pakai tarif TER enggak seperti itu, jadi langsung penghasilan brutonya berapa, langsung dikali tarif tadi. Nah, untuk Desember berarti masih pakai yang tarif sebelumnya tadi, yang tarif pasal 17 ayat 1. Tapi kan ini hanya Desember saja. Untuk Januari sampai November pakai tarif TER tadi. Gitu ya. Apakah bisa dipahami yang saya sampaikan? Oke ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk berikutnya tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak ya, karena lebih mudah untuk memotong PPh pasal 21, lebih simpel, lebih praktis. Yang kedua, memudahkan penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong. Yang ketiga, memudahkan pembangunan sistem administrasi pajak ya, dan tujuannya yang terakhir ini akan terwujud sistem administrasi pajak yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela itu apa? Jadi wajib pajak dengan senang hati membayar pajak ya, karena dipermudah gitu.
tidak sulit gitu ya. Oke, baik. Berikutnya ini yang tarif potong PPh 21 menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, berarti tarif pasal 17 ini berlaku untuk bulan apa tadi? Desember. Oke ya, berarti bisa dipahami yang saya sampaikan ya. Ini hanya untuk bulan Desember saja. Untuk sampai dengan 60 juta tarifnya 5%, untuk 60 sampai 250 juta 15%, untuk 250 sampai 500 juta 25% dan seterusnya. Nah, sebelum ada tarif pasal 17 ini, tarif baru ini, sebelumnya ada, ini kan tarif menurut Undang-Undang HPP. Nah, perbedaannya apa dengan tarif yang sebelumnya? Ada yang mau menyampaikan sebelumnya? Ya, Mbak. Siapa Mbak? Mbak Linda. Mbak Linda, oke. Jadi yang sebelumnya itu tarif 5% itu sampai dengan 50 juta aja. Terus tarifnya itu sampai 30%, tetapi yang setelah perubahan ini tarif yang pertama itu 5% dikenakan sampai 60 juta dan tarifnya sampai 35%. Oke ya. Artinya perbedaannya adalah ada dua. Yang pertama, untuk tarif 5% itu sebelumnya hanya sampai dengan 50 juta saja. Ya, sekarang ditambah sampai 60 juta. Kemudian yang perbedaan yang kedua, ada tarif tambahan 35%. Yang sebelumnya hanya 30% saja. Ya, ini ada tambahan tarif 35% untuk di atas 5 miliar rupiah. Oke ya. Terus berikutnya ini untuk yang TER tadi. Ada TER bulanan, ada TER harian. Yang TER bulanan itu ada TER A, TER B, TER C. TER A itu untuk PTKP TK 0 ya, atau PTKP-nya 54 juta. Untuk TK 1 dan K0 PTKP-nya sebesar 58,5 juta. Kemudian TER B PTKP-nya TK 2 dan K1, TK 3 dan K2. Untuk TER C PTKP-nya K3. Nah, kalau pakai PTKP TK K gini teman-teman bisa memahami tidak? Bisa ya. Nah, kalau saya punya cara lebih mudah. Caranya adalah menghitung jumlah orangnya. Gitu ya. Kita perhatikan. TER A ini TK 0 orangnya berapa? TK 0. 1. Tidak kawin 1. Oke. Terus TK 1 orangnya berapa? 2. Karena TK itu dia sendiri sama 1 tanggungan ya, 2. Oke, terus K0 orangnya berapa? 2. K0 kawin 2. Karena kawin itu ada pasangan. Artinya untuk TER A ini berarti untuk yang orangnya 1 sampai 2. Itu saya kira lebih mudah daripada kalian nanti menghafalkan TK 0, TK 1, K0 gitu ya. Nah, terus yang TER B TK 2 orangnya berapa? 3. Oke ya, karena dia sendiri sama 2 tanggungan. Terus K1 orangnya berapa? 3. Oke ya. Terus TK 3 orangnya 4. Oke, K2 orangnya 4. Artinya untuk TER B berarti yang orangnya berapa? 3. Oke ya. Terus yang TER C K3 orangnya berapa? 5. Artinya TER C berarti yang orangnya 5. Ya, gitu ya. Nah, TER A berarti orangnya berapa tadi? 1 sampai 2. TER B 3 sampai 4. Oke, TER C 5. Jadi mudah begitu kan? Yes. Gitu ya. Nah, yang kedua ada tarif efektif harian. Yang tarif efektif harian ini yang kurang dari 450.000, tarifnya nanti 0%, jadi tidak dikenakan pajak ya, karena penghasilannya di bawah 450.000. Terus yang kedua 450.000 sampai 2,5 juta nanti dikenakan 0,5% dari penghasilan bruto harian. Oke ya. Terus berikutnya lagi ini untuk tabelnya. Nah, berarti kalau pakai TER kira-kira tarifnya nanti bisa plot. Tidak bisa ya, karena ini banyak banget ya. TER A kemudian ini dari 5.400.000 sampai 0,25% dan seterusnya ini kan banyak banget sampai ini bisa lebih
lagi dari ini ya. Artinya nanti kalau pakai tarif T, teman-teman harus lihat tabel tarifnya berapa persen itu ya. Ini yang ter A, kemudian ini yang ter B, ini yang ter C ya. Oke, nah banyak banget, jadi nggak bisa teman-teman hafal tarifnya. Karena misalkan untuk tarif 7350 sampai 78 baru 75, pasti nanti hafal nggak bisa. Jadi harus lihat tabelnya gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya ini skemanya. Untuk tadi pegawai tetap atau pensiunan tadi sudah ya, penghasilan bruto dikalikan tarif bulanan. Kemudian untuk yang masa pajak terakhir atau bulan Desember ini pakai tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu yang tadi 5% kali sampai dengan 60 juta, 15% kali dan seterusnya. Ya, terus untuk pegawai tidak tetap tadi yang 450 di bawah itu ya, tadi 0%, kemudian ini yang sampai 2,5 itu per harian, kemudian di atas 2,5 per hari, ini dikalikan 50% penghasilan brutonya kali tarif pasal 17. Oke, berikutnya next, ini tadi skema perubahannya, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Akila ya, bahwa kalau sebelumnya itu ngitung pajak pasal 21 dari Januari sampai November, Januari sampai Desember itu penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, disetahunkan, dikurangi TTKP, dikali tarif dibagi 12. Nah, untuk yang pakai TER berarti sudah tinggal dikalikan TER-nya berapa tarifnya itu. Untuk masa pajak terakhir baru pakai yang skema seperti yang sebelumnya. Gitu ya. Oke, berikutnya mungkin ke ini ya. Nah, ada tabel ini teman-teman. Nah, dari tabel ini penghasilan brutonya dari mulai 5.250, 5.500 sampai 10 juta. Nah, kira-kira apa yang bisa teman-teman simpulkan dari tabel ini? Nah, kesimpulannya tadi yang menyampaikan ya, siapa? Mbak siapa? Biar bervariasi. Kesimpulannya itu bahwa pakai TER ataupun tidak, jumlah pajak setahunnya sama. Dan teman-teman bisa buka buku praktikumnya, dibuka di halaman 8. Nah, di halaman 8 itu ada soal kasus ya, PPh pasal 21, pegawai tetap PT Cemerlang untuk tahun 2024. Di situ ada tabel 1, daftar nama, status, tanggungan, dan mutasi kerja pegawai tetap. Sudah ketemu di halaman 8? Ya. Ini karyawannya ada berapa itu? 10. Ya, dari Eka Ramadan, kemudian sampai Nia Reviani. Nah, kemudian berikutnya ini adalah data untuk gaji, kemudian tunjangan, kemudian ada jasa produksi juga. Nah, teman-teman nanti disuruh menghitung PPh pasal 21 menggunakan tarif TER ya, dari Januari sampai Desember. Artinya Januari sampai November nanti pakai tarif TER, untuk Desembernya berarti pakai tarif pasal 17 ya. Nah, keterangannya setiap pegawai menerima tunjangan uang makan dan transportasi sebesar 500.000 per bulan. Kemudian mengikuti program BPJS ini ya 0,3% dan 0,5% untuk jaminan kematian dan premi jaminan kecelakaan kerja. Kemudian ini ada JHT juga, ada semua di buku praktikumnya. Silakan mungkin bisa dikerjakan di kelas, nanti kalau tidak selesai bisa dilanjutkan di rumah. Ya. Boleh. Dari mulai karyawan nomor 1 sampai 10. Januari sampai November pakai tabelnya berarti
yang Desember berarti tinggal pada tanggal pas. Baik, sebelum saya tutup untuk closing, saya mau ada yang menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini atau sore hari ini. Silakan ada yang mau menyampaikan? Ya, Mbak siapa Pak? Mbak Desvi, oke. Jadi perhitungan yang dulu sama sekarang itu ada perbedaannya. Kalau yang dulu itu perhitungannya PPh 21 terutang dibagi 12. Jadi tiap bulannya itu selalu sama. Kalau yang sekarang itu Januari sampai November penghasilan sebulannya itu dikali tarif pada tabel. Jadi sedangkan kalau Desembernya itu menggunakan PPh 21 terutang dikurangi akumulasi Januari sampai Desember. Akumulasi Januari sampai Desember ya. Oke ya. Terus ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, siapa? Raisa, oke. Saya lebih membersihkan punya teman saya. Iya, oke. Untuk kalau kita baca pemikiran sebelumnya itu lebih kompleks ya, seperti yang ada di PPT tadi. Kalau untuk yang sekarang itu menggunakan perhitungan pajak tarifnya itu lebih simpel dan lebih efektif. Lebih simpel dan lebih efektif, oke ya. Jadi untuk Januari sampai Novembernya tinggal dikali tarif aja ya, nggak usah ribet hitung dari PPh penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi PKP, disetahunkan, dibagi 12, nggak usah gitu ya. Oke baik, berarti apa yang tadi saya sampaikan bisa diterima ya teman-teman. Itu mungkin cukup untuk sore hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya, untuk melanjutkan tadi mengerjakan penugasan tadi. Ya, semoga bermanfaat untuk kuliah hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran untuk mata kuliah perpajakan 2. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.